Ya, kepemimpinan sang pemimpin ini bisa merupakan apa? Merupakan pembunuh yang paling dahsyat, bengis dan kejam. Bahkan dapat apa? Kenapa kita bilang dia bengis, kejam dan sadis? Karena dapat membunuh jutaan manusia. Ya, lebih dahsyat daripada bahaya kelaparan, dari bencana alam. Tapi yang namanya kepemimpinan ini yang mengakibatkan perang, bahkan semuanya sebenarnya itu adalah masalah kepemimpinan. Karena Presiden Ukraina itu ya yang pro Barat ingin dia membuat pernyataan bergabung menjadi anggota NATO. Di situ yang bikin jengkel si Putin gitu loh. Ya mohon maaf, kalau kita kemarin Bu Koni udah ngomong masalah kesejarahan. Ya memang intelijen itu ada 9 komponen. Intelijen strategi, salah satu ya kesejarahan. Tokoh perorangan, geo, demo, sosial budaya, itu ada 9 item intelijen strategis. Lah dia orang intel dilawan. Bagaimana mungkin si Zelensky, ya seorang komedian, aktor, ya katakanlah dia sutradara, bisa mimpin negara melawan Putin, ya disepelekanlah dia. Masa komedian kok nyepelekan saya? Ya ngamuklah dia. Baik ya, sebagai pengantar. Salam. Alaikum. Haleluya, puji Tuhan bagi semua kita yang ada di Zoom ini. Kemudian salam damai sejahtera tanpa batas di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat manusia. Nah, sebelumnya saya akan awali ya. Mungkin beberapa hari yang lalu juga Pak Paul Jang sudah menyampaikan. Ya, kalau kita lihat perang Ukraina sama Rusia ini semua orang berkomentar. Pendeta juga berkomentar, ya. Benny Hinn juga berkomentar, ya. Para pedagang juga berkomentar. Pokoknya semua ingin berkomentar lah. Tapi saya mau menyampaikan di sini bahwa saya melihatnya analisa terjadinya perang Ukraina sama Rusia ini dari perspektif doktrin dan strategi. Pak Paul kemarin saya kira bahannya udah saya kirim ya. Nanti kalau bisa tolong nanti disampaikan, ya tolong ditayangkan. Tapi sambil pengantar saya mau sampaikan dulu. Saya mengikuti beberapa pendapat ya dari beberapa, ya katakanlah mereka itu apologet lah ya. Tapi yang berkelas lah seperti Pak Benny Hinn termasuk Pak Paul. Apakah ini sudah dinubuatkan? Tidak di Bible. Karena di Bible itu sudah jelas nanti ada masanya. Ada masanya bahwa akan terjadi bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, bahaya kelaparan, bencana alam, wabah penyakit dan perang. Nah, sejak tahun 85 kalau kita membaca gelombang ketiga yang ditulis oleh April Tupler bahwa memang akan terjadi krisis ya. Dan saat ini kalau kita lihat, kalau kita mengikuti profetik yang ada dari Bible bahwa dunia sekarang ya sedang dan akan apa? Sedang dan akan terjadi pembunuhan manusia secara massal. Ya, pembunuhan manusia secara massal itu yang penyebabnya pertama bisa juga karena bencana alam, bisa kena penyakit, bisa juga kena bencana perang, bisa juga disebabkan oleh kepemimpinan. Ya, kepemimpinan sang pemimpin. Dari semua krisis itu, penyebab pembunuhan massal itu, yang paling berbahaya adalah krisis kepemimpinan.
Mengapa krisis kepemimpinan? Karena kepemimpinan ini bisa menyebabkan, ya, kepemimpinan sang pemimpin ini bisa merupakan apa? Merupakan pembunuh yang paling dahsyat, bengis dan kejam. Bahkan dapat apa? Kenapa kita bilang dia bengis, kejam dan sadis? Karena dapat membunuh jutaan manusia. Ya, lebih dahsyat daripada bahaya kelaparan, dari bencana alam. Tapi yang namanya kepemimpinan ini yang mengakibatkan perang, bahkan semuanya sebenarnya itu adalah masalah kepemimpinan. Nah, saya mau mengkaitkan, nanti mungkin kita bisa berdiskusi lah ya. Tetapi mengapa terjadi perang antara Ukraina dan Rusia? Tapi analisa saya ya menggunakan perspektif doktrin maupun strategi. Ya, perspektif dari sudut pandang dari doktrin dan strategi. Kemarin udah saya sampaikan ke Pak Paul, tolong bisa ditayangkan nggak Pak Paul konsepnya? Ya, nanti Pak Santiamer yang membantu, ini sedang dipersiapkan. Sedang dipersiapkan, ya. Baik. Formula saya atau pakem yang selama ini saya kembangkan di Zoom ini, bahwa ada 6 pertanyaan. Ada 6 pertanyaan yang selalu menjadi analisa atau bahasan kita, ya, yaitu dari mulai start with why, kemudian dilanjutkan siapa, ya, terus apa, kapan, di mana, dan bagaimana. Ke-6 pertanyaan ini tidak ada lagi lebih dari 6 pertanyaan ini, tapi kita mulai start with why. Mengapa? Ya, Sebentar Pak Jenderal. Oke. Sebentar Pak Jenderal, karena Pak Santiamer sudah siap kah? Bentar ya. Sebentar Pak, sebentar ya. Oke. Harusnya para Jauti tadi, tapi supaya bisa ini kan, tapi para Jautinya belum standby. Kelihatannya masih di kantor para Jauti. Oke, ini sudah siap Pak Jenderal, silakan. Udah ya. Mantap. Oke. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Oke, mana ini? Slide berikutnya. Ya, halaman 2 lah. Yuk. Sebentar lagi di muat, Bos. Oke. Lanjut, Pak Tobing. Baik, jadi kalau kita menganalisa perang itu, kalau saya pakemnya ya ini. Tapi kita start with why. Mengapa Presiden Putin ya mengambil keputusan untuk menyatakan perang dengan Ukraina? Ya, nanti kita bahas sama-sama, tapi dari perspektif doktrin dan strategi. Kemudian siapa saja yang terlibat sebagai penyebab awal terjadinya perang, dan siapa saja negara yang akan terlibat jika perang berlarut. Yang ketiga, ya, apakah perang antara Rusia Ukraina dapat menyebabkan perang dunia? Ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Paul, ya, dan dampaknya terhadap perkembangan lingkungan strategi. Ya, strategis itu di berbagai kawasan, baik regional maupun nasional, termasuklah kita. Ya, kapan keputusan yang tepat pernyataan perang itu diawali? Dan kapan akan berakhir dari sudut pandang strategi? Karena Putin ini kelihatannya dia memang ahli dalam strategi. Dia lengkap ya, dia punya intelijen strategi, dia punya pokoknya terkait dengan strategi. Dia tahu kapan mulai perang dan tahu dia kapan mengakhiri perang. Ya. Kemudian yang kelima, di mana wilayah peperangan itu dilakukan? Ya, yang keenam, bagaimana caranya Putin menggunakan kekuatan dan kemampuannya untuk apa? Mempertahankan kepentingan nasional. Kemarin sebenarnya begitu Pak Paul ngomong bagaimana Ukraina sama Rusia perang ini, saya udah menyiapkan bahannya ini. Tetapi kemarin kan Pak Ponto sama Pak
sama Ibu Koni. Oke lah, kebetulan saya di sebelah Pak Putih. Pak Tobing masuk, Pak Tobing masuk. Ya masuk saya. Sebenarnya saya nggak mau masuk. Tapi oke lah. Ya, apapun yang udah saya sampaikan kemarin, ini yang lebih detail, bahkan mungkin ya bisa membuka cakrawala kita dari perspektif doktrin maupun strategi ya. Karena apa? Kalau kita lihat, Putin itu mengambil keputusan itu kenapa? Ya, coba slide-nya berikutnya, Pak Santi Amer. Lanjut aja. Ya, langsung yang ketiga. Nah, ini bisa dibaca nggak sama yang ada di Zoom ya? Kemudian, ya, kalau kita bilang mengapa Presiden Putin mengambil keputusan untuk menyatakan perang dengan Ukraina? Ya, dikarenakan adanya ancaman yang timbul sebagai akibat konflik kepentingan nasional. Ya, Rusia dengan kepentingan regional. Tolong diwaspadai ini, kepentingan regional saya buat dulu, baru kepentingan nasional Ukraina. Nah, Putin itu orang intel. Ya, tapi dia punya kelebihan sendiri, dia juga pengambil keputusan, dia juga yang punya mata dan telinga, dia kepala, jadi satu. Kalau di negara-negara lain biasanya kepalanya lain, ya, kemudian matanya lain, kemudian yang mendengar pun lain. Tapi kalau Putin ini sekaligus jadi satu dan pengalamannya sebagai di dalam intelijen, ya di intelijen peperangan, dia sudah kawakan dibandingkan dengan Presiden Ukraina si Zelensky ini. Nah ini jadi karena ada konflik kepentingan, ya, konflik kepentingan nasional. Nah kepentingan nasionalnya Rusia itu seperti apa? Nanti kita bahas. Yang kemudian, kalau sudah berdiplomasi gagal, maka perang akan terjadi. Nah ini, perang itu terjadi ketika sarana, kekuatan, atau instrumen yang digunakan melalui diplomasi itu gagal, maka tidak ada tawar-menawar, pasti perang. Yang kedua, kalau sudah namanya kepentingan nasional, itu juga tidak ada tawar-menawar. Karena kepentingan nasional itu vital. Masalah kedaulatan, masalah harga diri, itu nggak ada tawar-menawar. Nggak ada tawar-menawar, jawabannya perang gitu loh. Ya. Kemudian yang kedua, hadirnya kompetisi perebutan kepemimpinan global pasca berakhirnya perang dingin. Ya, pasca berakhirnya perang dingin. Ya kita tahu lah ya, dulu kan perang dingin itu kekuatan yang itu bipolar antara Uni Soviet sama Amerika. Tapi waktu itu Uni Soviet kalah sama Amerika. Ya, karena diajak, ya, Uni Soviet diajak perlombaan senjata. Nah, perlombaan senjata karena waktu itu Rusia belum ekonominya belum mapan, jadi habis di perlombaan senjata. Akhirnya pecah, di mana Reagan sama Gorbachev itu kebetulan satu sionya kambing, satu sionya babi, kompak. Akibatnya keluarlah yang namanya Glasnost dengan Perestroika. Dengan keterbukaan itu akhirnya Uni Soviet pecah. Nah, ya, Uni Soviet pecah. Nah, Rusia tetap bertahan. Dia juga ingin tetap memimpin dunia. Ya. Nah, setelah bipolar menjadi multipolar, ada 4 negara yang menjadi negara raksasa. Muncul Cina, muncul India, ya, muncul Amerika tetaplah sama Rusia. Jadi 4 ini sekarang ya ingin menjadi memimpin dunia untuk menunjukkan bahwa saya juga bisa menjadi hegemoni di dunia ini. Nah ini tolong diwaspadai nih, bahkan India dengan kekuatan yang luar biasa, dia ingin mendapatkan hak veto. Tapi sampai sekarang oleh Dewan Keamanan PBB ataupun PBB belum bisa memutuskan bahwa India mempunyai hak veto.
Coba kita perhatikan sekarang, kenapa India silent? China juga tidak memboikot, tidak melaksanakan embargo kepada Rusia. Malah dia mendukung, ya. Nah, ini perlu kita menjadi perhatian kita juga. Itulah hadirnya perang dingin. Yang ketiga, Putin mengambil keputusan ya karena kekuatan dan kemampuan yang dimiliki negara Rusia untuk menyatakan perang, ya, untuk menyatakan perang itu dia sudah siap, ya, mempunyai hak veto satu, ya, sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Yang kedua, dia mempunyai kekuatan ekonomi. Lihat waktu kemarin terjadi resesi ekonomi, krisis ekonomi. Rusia nggak termasuk loh. Yang tidak termasuk itu Brazil, ya, BRICS kalau nggak salah, itu Rusia, India, Meksiko, ya, termasuk Indonesia yang terakhir ini, ya, dia tidak termasuk yang krisis. Amerika krisis, jangan tidak. Nah, dia tahu kekuatan itu. Kemudian dia juga punya kekuatan ekonomi dan satu lagi kekuatan sosial budaya serta kekuatan, ya, serta kekuatan apa ya? Kekuatan militer. Kekuatan militer Rusia itu adalah kekuatan militer peringkat ketiga lah di dunia. Setelah Amerika, Cina, dia peringkat ketiga saat ini, ya. Ya, menyusul India. Tetapi kita mulai dunia di bawah Amerika Serikat dan Tiongkok. Untuk apa? Melaksanakan kampanye militer. Jadi Putin itu memang sudah mempersiapkan lama ini, jauh-jauh hari. Ya. Itulah faktor penyebabnya Putin berani mengambil keputusan. Tanpa kekuatan dia nggak mungkin. Sekarang ginilah, dia di embargo juga. Dia udah siap, dia sudah membuat kalau dia bilang financial shield. Bagaimana ada tameng supaya finansialnya masih bertahan. Lihat perang ini berapa triliun satu hari. Gila nggak? Nah, kemudian kalau kita lihat lagi, ya, faktor yang keempat dari aspek doktrin, ya, bahwa wilayah di perbatasan Eropa dan Ukraina itu, ya, merupakan apa? Daerah kepentingan pertahanannya dia, area of interest. Jadi daerah kepentingan pertahanan, area of interest, ya, Rusia di dalam melaksanakan pertahanan. Hati-hati loh, ada area of interest, ada area of responsibility, ada area of operation. Itu di dalam doktrin ada, ya. Kemudian, ya, itu harus dijadikan apa? Sebagai daerah pertahanan, daerah operasinya dia, operasional pasukan dia. Jadi bukan tidak ada. Saya kira Amerika juga sama. Indonesia juga akan berbuat yang sama. Kalau area of interest saya, daerah kepentingan saya, ya, baik itu kepentingan geopolitik, geostrategi, geososial budaya, ya. Kalau kita bicara geopolitik sekarang, itu sudah bergeser ke geostrategi berkembangnya. Dari geostrategi berkembang menjadi geoekonomi. Dari geoekonomi berkembang ke geososial budaya. Dari geososial budaya, geopertahanan keamanan. Saya kira semua presiden pun, semua kepala negara pun akan mengambil keputusan seperti itu. Nah, kalau dari geososial budaya, ya, kita kan tahu Don Henry itu sama Lon Henry itu kebanyakan orang Rusia. Jadi kekuatan sosial budayanya Rusia ada di sana. Kebetulan berbatasan dengan Eropa. Nah, ini yang tidak dilihat dari kacamata doktrin dan strategi. Ya, kita bicara ngomong geopolitik aja udah ketinggalan. Ya, oke. Nah, dari aspek strategi, ya, tidak ada pilihan cara bertindak lain oleh Putin, ya, tidak ada cara bertindak lain untuk mewujudkan kepentingan nasional Rusia, ya, dan kepentingan nasional negara yang masih setia kepada Rusia. Ingat, masih banyak negara-negara pecahan Uni Soviet itu masih setia. Belarus umpamanya,
Ya kan, nanti kita bukalah negara-negara mana aja yang setia, ya masih mendukung habis-habisan Rusia. Ya, nah itulah sebabnya ya Rusia ya banyak itulah sebabnya Rusia ya banyak mendukung ya kemerdekaan Donan sama Lohanes. Jadi dia kenapa mendukung kemerdekaan itu? Lah Indonesia mau ngomong pakai konstitusinya bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Putin menjajah apa? Tidak. Malah dia kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Dia kasih yang dua itu. Kalau kita mau buka ya, sebenarnya lebih mendalam lagi. Apakah Ukraina tidak menyiksa orang-orang Rusia yang ada di negara itu? Makanya terjadi separatis. Diawali separatis, tapi Putin mengakui bahwa Donhan itu sama Lohanis itu negara yang merdeka, ya negara bagian yang merdeka, ya mencak-mencaklah siapa si Ukraina. Nah inilah ya yang perlu kita ketahui, karena itu juga secara geososial budaya merupakan bagian integral dari Rusia, Uni Soviet yang lama. Nah itulah. Kemudian ada lagi, ya dari aspek doktrin, bahwa wilayah di perbatasan Eropa dengan Ukraina itu, ya, itu merupakan garis terdepan pertahanan suatu negara. Lah, Sun Tzu kan bilang, pasukan yang lebih dulu berada di garis depan, ya, mereka akan sudah merebut kemenangan, berapa persen kemenangan. Tapi kita waspadailah sekarang ya. NATO sekarang sudah menyusun pasukannya juga ke Eropa Timur. Sudah ke Rumania, sudah masuk ke mana, ke Polandia. Ini indikasi apa ini? Kalau di dalam doktrin, tanda-tanda mau perang atau tanda-tanda menyerang, pasukan itu sudah bergerak ke garis depan. Kita nggak tahu nanti apakah ini terjadi perang dunia ketiga, ya nanti kita diskusikan dari aspek doktrin ya. Nah, sorry. Nah, selanjutnya Pak Santi Amer. Mana Yo, ini lanjut. Pak Santi Amer? Halaman berapa? Oh, udah Next. ini halaman berapa? Oke, 6. betul. Nomor 6 ya. Yuk. Oke. Pemikiran strategi Presiden Putin. Nah, sekarang apa yang mau saya sampaikan ke Pak Putih? Satu, itu kan di transfer. Udah, yang inilah. Yang ini, betul. Ya, sudah Jadi betul, sudah. pemikiran strategi Presiden Putin bahwa keputusannya itu bukan menginvasi. It's not impatient. Ya. Tetapi dia diundang untuk menggunakan kekuatan bersenjatanya. Jadi sekarang terjadi pergeseran paradigma karena impatient itu dianggap tabu di era globalisasi ini. Tapi kita melihat dia banyak juga pendapat seperti kemarin lah. Wah, ini biadab si Putin ini. Ya, dia melakukan invasi. Tapi sekarang terjadi pergeseran paradigma. Tidak impatient by using force, tetapi impetation. Diundang dia, dipaksa dia diundang untuk melakukan itu. Contoh aja lah. Contoh. Cina juga sudah mendeklar ya, kira-kira 2 tahun yang lalu. Saya terkaget-kaget juga itu. Semua ya keturunan Tiongkok yang ada di belahan dunia, di mana saja pun dia, adalah warga negara Cina. Jika Indonesia juga diancam kok. Jika Indonesia melakukan peristiwa yang sama seperti tahun 98, Tiongkok akan datang ke negara ini. Nggak pakai tundung aling-aling. Nah itu kita yang mengundang. Sama dengan si Putin ini, cuman cara pandang kita berbeda.
Ada yang mengatakan dia invasi, padahal tidak, diundang dia. Gara-gara apa? Keras kepala kan? Keras kepala siapa? Ya, Presiden Zelensky itu. Sama siapa? Ya sama NATO lah. Siapa lagi? Nah, untuk menggagalkan kepentingan negara-negara yang menggunakan Ukraina sebagai daerah depan pertempuran, ya, kepentingan operasionalnya, kekuatan bersenjatanya. Jadi dia mau untuk menggagalkan kepentingan negara-negara yang menggunakan Ukraina sebagai daerah operasional pertempuran dia. Dan kita ketahui ya, saya kira kalau kita buka peta ya geopolitik bahwa Ukraina itu adalah negara pecahan Uni Soviet yang paling luas wilayahnya. Jangan salah loh. Kalau pasukan-pasukan NATO masuk ke sana, wah itu udah berat. Ya. Nah, perlu menjadi catatan. Pasca Perang Dingin ya berakhir, ya ada negara. Coba kita kasih tahu ya. Ada negara yang terfragmentasi. Artinya terpecah-pecah. Ya termasuk Uni Soviet, Yugoslavia. Ya masih ada lagi negara-negara yang bakal terpecah. Mungkin juga nanti kita Indonesia terfragmentasi. Karena apa? Karena perbedaan budaya. Tapi ada juga negara yang terintegrasi. Karena apa? Persamaan budaya. Contoh ini Jerman. Itu kan bersatu. Nah, kemarin itu ada kemungkinan Korea bersatu. Tapi susah karena di atas sana kerajaan walaupun bentuknya republik, di bawah bentuknya republik. Di atas tidak ada demokrasi, di bawah demokrasi. Kalau lihat Korea Utara sama Korea Selatan. Tapi itulah ya, tapi kita lihat ada yang terfragmentasi, ada yang terintegrasi. Indonesia kita pun sudah bakal masuk ke wilayah itu tadi, wilayah perpecahan dan di wilayah persatuan. Tapi kita terfragmentasi ini karena perbedaan budaya. Lihat saja. Nah, sekarang seperti budaya Arab kayaknya ingin merajalela. Hati-hati loh. Kemudian nanti bisakah negara kita pecah karena perbedaan budaya? Bisa. Itu nantilah tanggal 15 kan yang Pak Paul bilang kita akan bicarakan. Nah, tapi ada lagi catatan akhir. Sasaran akhir dari perang, goalsnya, targetnya, objektifnya adalah damai. Lihat Vietnam sama Amerika, bukan bantai-bantaian dulu. Tapi mereka damai sekarang. Mana yang nggak bantai-bantaian? Jerman dulu sama Yahudi bantai-bantaian. Jerman sama Inggris bantai-bantaian. Tapi kok mereka setelah menyadari bahwa perang itu tidak baik, mereka malah bersatu dalam naungan NATO lagi. Nah, ini doainya ini harus kita pahami dulu. Ya, tiba-tiba nanti masuk ke apa? Wah, itu nggak bisa. Jadi dari itu dulu. Nah, sekarang yang selanjutnya The WHO. Nah, siapa saja yang terlibat sebagai penyebab terjadinya perang? Nah, itu ada gambarnya kan? NATO. Ya, dulu ada Pakta Warsawa. Tapi kan Pakta Warsawa sudah bubar. Ya kan? Ya kan? Itu. Jadi cuman ada 3 negara pecahan Uni Soviet yang menjadi anggota NATO. 3 anggota Pakta Warsawa yang menjadi anggota Soviet ya. Maksud saya 3 negara Uni Soviet bekas Uni Soviet yang masuk ke NATO. Ya kita tahulah itu ada Estonia, Latvia dan Lithuania. Tapi ada lagi 8 negara ya Pakta Warsawa yang bukan bagian Uni Soviet, ya mereka juga menjadi bagian dari apa? Seperti Jerman Timur, Bulgaria, Rumania, ya, Albania, kemudian Hungaria, Polandia, Cekoslowakia menjadi anggota NATO. Lah kalau Anda menjadi Presiden Putin kira-kira gimana pemikiran strateginya? Jadi jangan kita menyalahkan dia, ya.
Nah, kemudian Putin mendahului kemungkinan Ukraina bergabung kepada NATO. Wah, ini bahaya nih. Geopolitik saya dihabisin nanti. Geostrategi saya dihabisin. Geoekonomi saya dihabisin. Yang paling berat adalah geososial budaya. Ingat, pusat kekuatannya Rusia sampai sekarang itu ada di sosial budaya loh. Termasuk Indonesia. Jangan salah. Nah, ya, kemudian dia dimulai karena Presiden Ukraina itu ya yang pro Barat ingin dia membuat pernyataan bergabung menjadi anggota NATO. Di situ yang bikin jengkel si Putin gitu loh. Ya mohon maaf, kalau kita kemarin Bu Koni udah ngomong masalah kesejarahan. Ya memang intelijen itu ada 9 komponen. Intelijen strategi salah satu ya kesejarahan. Tokoh perorangan, geo, demo, sosial budaya, itu ada 9 item intelijen strategis. Lah dia orang intel dilawan. Bagaimana mungkin si Zelensky ya seorang komedian, aktor, ya katakanlah dia sutradara, bisa mimpin negara melawan Putin, ya disepelekanlah dia. Masa komedian kok nyepelekan saya? Ya ngamuklah dia. Ya, tapi itu langkah-langkahnya nggak ada yang salah. Ya, jadi inilah kira-kira dehunya. Nah, coba kalau kita lihat ya, lihat di dalam apa ini. Ketika Pakta Warsawa bubar, mereka ada beberapa yang pro Rusia ya, membuat apa? CSTO, ya, Collective Security Treaty Organization, untuk tetap mengimbangi NATO. Bahkan ada bridge, ya, Brazil, ya, Rusia, India itu termasuk di dalam bridge, termasuk Meksiko. Nah, ini yang bahaya kalau Meksiko pro Rusia. Terus Amerika mau gimana? Nah, ini juga masih panjang ceritanya. Tapi inilah, kalau kita lihat ya, hati-hati. Ini ada beberapa negara. Nah, negara ini ada yang menjadi member state. Cuman di dalam analisa kemarin, Chechnya ini tidak termasuk di CSTO, tapi dia bela Rusia. Ini ada apa ini? Ada apa? Tetapi jenderalnya mati kemarin. Oke lah, ini beberapa CSTO ini, ya, Collective Security, dia juga punya pasukan, Collective Rapid Reaction Force. Dia punya pasukan juga yang sewaktu-waktu, dan mereka sudah menyatakan mendukung keputusan Putin. Jangan salah loh. Jadi kita ini ada di mana Indonesia? Indonesia bisanya apa? Hanya berkoar-koar aja. Ya, oke, lanjut. Lanjut, Pak Santiamer. Aduh, gimana ini? Pak Santiamer. Aduh. Nah. Aduh, oke ya. Iya. Sekarang ya, di dalam intelijen strategis itu, kita juga harus membandingkan kekuatan, terutama daya tempur. Ya, daya tempur itu combat power antara NATO dan CSTO ini, siapa yang lebih kuat? Walaupun CSTO itu negaranya yang menjadi member itu sedikit, tapi ada juga yang non-member. Nah, contohnya Chechnya ya. Chechnya itu bukan member, tapi ada yang simpati kepada Rusia. Banyak. Ya. Banyak. Nah, itu bicara the who. Nah, masalah perbandingan kekuatan ini harus detail kita membahasnya. Kita melihat kepemimpinannya, kemudian daya kejutnya, daya tembaknya, daya geraknya, ya, semangat bertempurnya, wilayah yang mendukungnya. Oh, itu nanti pembahasannya lebih detail lagi tuh kalau di doktrin. Tapi kuncinya adalah di kepemimpinan. Ya.
Daya tempur itu resultante kepemimpinan dengan yang saya katakan tadi, daya tembak, daya kejut, daya gerak. Ya. Daya kejut itu seperti apa? Itulah, terkejut-kejutlah mereka semua kan. Oke, ini kita sudah bicara mengapa, siapa, sekarang kita masuk ke apa. Ya, apa yang menyebabkan gitu loh. Apakah perang Rusia dan ini sesuai dengan permintaan Pak Paul, apakah perang antara Rusia ya dan Ukraina dapat menyebabkan perang dunia ketiga? Kemarin sudah saya katakan ya, kalau kita bicara apakah, maka bisa terjadi 50-50. Bisa iya, bisa tidak. Kalau iya, alasannya apa? Kalau tidak, alasannya apa? Kalau pertanyaannya seperti itu. Nah, sekarang kita lihat. Kemarin juga Pak Paul mengatakan, dan dampaknya apa? Gitu loh. Terhadap siapa? Perkembangan lingkungan strategis. Kalau di Lemhanas itu dibilang apa? Kalau kita bicara perkembangan lingkungan strategis ya, itu kita bicara global, regional, dan nasional. Bahkan bisa sampai ke lokal. Nah, ini dampaknya apa perangnya ini? Perangnya Ukraina sama Rusia. Sampai nggak ke kita? Oh, nanti kita lihat. Dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan, hati-hati loh. Ini sebentar lagi kita juga bisa krisis ini. Ya, minyak bisa pada naik, ya kan? Terus nanti cari makanan pun susah. Beras pada apa? Ini sebentar lagi bisa terjadi juga reses di Indonesia, krisis. Nah ini, tapi nanti kita bahas itu ya. Nah sekarang kita masuk ke pertanyaannya. Apakah perang antara Rusia dan Ukraina bisa menyebabkan perang dunia ketiga? Oh, jawabannya bisa iya, bisa tidak. Nah, perang dunia ketiga akan terjadi jika, nah ini ada jikanya. Inilah alasannya. Jadi kalau NATO beserta anggotanya terlibat langsung dalam perang, ya perang Rusia-Ukraina ini. Kalau terlibat langsung. Kemudian yang kedua, NATO memaksakan ya Ukraina menjadi anggota NATO. Dan si Ukraina juga tetap kekeh, tegak tengkuk, ingin menjadi anggota NATO. Ya. Dia memaksakan dirinya gitu loh. Kemudian hak veto Rusia di Dewan Keamanan PBB dicabut. Oh, ini perang, ini betul perang. Dan yang keempat, ya CSTO beserta anggotanya ya berpartisipasi terlibat dalam perang Ukraina Rusia. Ini kira-kira yang menjadi faktor penyebabnya gitu loh ya. Kemudian dampaknya. Kita masuk ke dampaknya. Satu, akan menyulut konflik perbatasan yang sedang tren saat ini. Ya, banyak konflik perbatasan ya. Menjadi perang di berbagai kawasan regional. Bukan hanya di kawasan Eropa itu, Eropa Barat, Eropa Timur, Eropa Barat. Tidak. Bisa merembet kemana-mana. Karena sampai sekarang masih ada ancaman tradisional terkait dengan perbatasan. Perbatasan negara. Indonesia tolong diwaspadai ya. Ada berapa perbatasan laut dan perbatasan darat. Ya. Nah ini bisa menyulut ya, yang memiliki konflik perbatasan sebagai efek domino, ya, efek domino dari perang Rusia-Ukraina. Yang kedua, membutuhkan pasukan penjaga perdamaian, peacekeeping forces operation, dan peace building di seluruh belahan dunia. Makanya dulu saya sama Kolonel Sweeney di Amerika, kita merumuskan namanya GPOI, Global Peace Operation Initiative. Karena apa? Amerika juga kekurangan pasukan. Tapi setelah pasukan ditarik sama Joe Biden dari Afghanistan, mungkin sekarang mereka punya pasukan yang standby. Tapi kemarin mereka kekurangan untuk sebagai apa? Kalau Amerika di dalam doktrinnya, di dalam undang-undangnya dia bisa melaksanakan peace post operation, bisa. Kalau Indonesia nggak bisa. Indonesia dengan politik bebas aktifnya, negara ini, konstitusi ini hanya bisa menjadi peacekeeping forces. Jadi pasukan penjaga perdamaian. Kita tidak bisa pasukan yang
ikut bertempur. Nah, inilah kira-kira dampaknya, ya. Kemudian kita masuk ke bagian berikutnya, when. Ya, kalau saya jadi pemimpin, kapan waktu yang tepat saya mengambil keputusan? Nah, Putin, ya, dia menyatakan itu diawali oleh apa dan berakhirnya seperti apa dari sudut pandang strategis. Dia mengambil waktu, dia mengetahui kapan waktu yang tepat. Apa tunggu Ukraina menjadi bagian daripada NATO? Goblok namanya dia. Oh, dia bisa dibilang orang tolol ya. Oh, katanya dia orang KGB, orang Intel, ahli strategi. Oh, tidak, jangan tunggu lagi. It's no on never kalau tidak sekarang. Nah, itu ada di benak Putin, itu kepemimpinan lapangan. Tidak ada istilah nanti, sekarang juga. Sebelum Ukraina menjadi apa? Kekuatan NATO. Hati-hati karena dia tahu paradigmanya NATO itu. Yang kemudian di situ kan dia tahu lawannya masih lemah. Saya punya kekuatan kok. Lawan masih lemah, kenapa nggak saya hajar sekarang? Siapa aja berpikir seperti itu kok. Nah, jadi karena dia mengetahui kebebasan bermanuver. Satu lagi, dia tahu ada paradigma yang disepakati oleh NATO. Ya, dia boleh bermanuver, dia boleh bergerak apabila salah satu anggota negara NATO terlibat dalam perang. Dia tahu, oh ini jangan kebebasan bermanuver. Ingat, kemarin kan kita sudah diskusi pusat kekuatan. Pusat kekuatan salah satu adalah kebebasan saya bermanuver. Ingat, kebebasan bermanuver. Kita punya kekuatan, tapi kita tidak bebas. Tidak ada artinya. Sama dengan TNI. Nggak bebas ngapa-ngapain. Dikunci sama siapa? Sama Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 itu. Nah ini itu. Jadi sekarang dia mengetahui juga kapan waktunya untuk mengakhiri peperangan. Jika lawan menyadari bahwa akan dilakukan Putin bukanlah merupakan invasi, menguasai atau merebut Ukraina. Dia mau merebut Ukraina, dia mau menjajah Ukraina, dia mau ingin mengambil Ukraina. Ya nggak mungkin lah. Dia melanggar paradigma dunia. Nah yang begini-begini ini tolong dipahami. Jadi jangan kita bilang dia invasi, biadab, apalagi kata si Tobing yang nomor 14 kemarin itu. Biadab, datang lagi Batak satu lagi, dia nggak ngerti perang. Yang katanya intelijen, nggak ada intelijen makro, nggak ada intelijen mikro. Dari mana itu? Ilmu apa lagi nggak jelas itu. Nah ini saya kasih tahu aja. Nah, di mana? Sekarang kita lihat, itu tadi the when. Tepat nggak dia? Hati-hati. Nah sekarang the where. The where, Pak Santi Amar tinggal 2 lagi nih. Halo. Presiden Putin menentukan wilayah peperangan berdasarkan apa? Wilayah geopolitik yang menjadi apa? Kerawanan kritis. Ancaman bagi kepentingan nasionalnya. Dan wilayah itu merupakan kebutuhan kritis yang menjadi daerah kepentingan nasionalnya, area of interest, untuk mempertahankan geopolitik, geostrategi, geoekonomi, geososial budaya, serta geopertahanan keamanan. Ya, kemudian, where kekuatan dan kemampuan yang dimiliki Rusia sebagai negara peringkat 3 dunia untuk mengatasi kerawanan kritis, ya, ancaman dalam rangka memenuhi kebutuhan kritis bagi kepentingan nasionalnya. Itulah the where. Nah sekarang bagian yang penting, yang terakhir. Nah ini the how itu bicara, the how itu bagaimana cara. Inilah strategi. Ya saya menganalisa ya strategi Presiden Putin. Dia punya sasaran, dia punya cara, dia punya kekuatan. Means. Jadi kalau kita lihat di situ kepentingan nasional yang meliputi itu sasarannya. Geopolitik, geostrategi, geoekonomi, geososial budaya, geopertahanan keamanan tidak boleh. Nah, garis bawah itu ya, tidak boleh dikuasai oleh negara manapun. Sama dengan Indonesia, coba-coba ganggu. Tapi Indonesia udah kalah.
Timor lepas, Sipadan Ligitan lepas, Ambalat juga hampir lepas. Entah apa lagi yang nggak lepas, ya kan? Nah, kalau bicara strategi, itu ketiga kaki itu harus ada tiga-tiganya. Yang kedua, cara yang ditempuh. Nah, cara yang ditempuh apa? Coba lihat di situ, ya kan? Sudah pertama melewat diplomasi, tapi gagal, ya. Yang kedua, yang kedua itu, aduh nggak kebaca ini. Ya, dia mewujudkan kepentingan nasionalnya kan. Nah, jangan sampai itu tadi yang kita bilang, jangan sampai siapa ini si Ukraina menjadi bagian NATO. Nah, itu dia tidak mau. Tapi dia menggunakan sarana kekuatan. Lihat, dia punya kekuatan diplomasi. Dia punya kekuatan militer. Ya, dia punya kekuatan intelijen, militer, ekonomi. Ya, dia punya kekuatan legal. Dia punya kekuatan finansial. Itu ditambah lagi dukungan sumber daya alamnya. Emang Rusia kekurangan sumber daya alam? Sumber daya manusianya. Saya katakan kemarin yang kemarin itu, wah, ini kita harus mikir Israel ini kemana, India ini kemana, Cina ini kemana, Korea Utara ini kemana. Karena masih ada negara-negara yang tidak termasuk di dalam CSTO, tetapi dia simpati sama tindakan Putin. Hati-hati loh, kalau Indonesia kita ada di mana? Cuman kemarin di General Assembly kita satu-satunya negara yang menyarankan supaya peperangan diberhentikan. Emangnya gampang menyelesaikan Putin? Oh enggak, Putin itu orangnya sudah tahu nggak kita? Waktu kasus teroris dari Chechnya, itu ada berapa orang kalau nggak salah, mensandra 200 orang di bioskop. Apa kata Putin? No kompromi, habisin semua. Walaupun ada rakyatnya di situ, habisin. Udah kenal kan gayanya Putin seperti apa. Oke ya. Jadi sampai di sini dulu, jangan sampai perkembangan Lingsra. Ini pertanyaan itu yang terakhir itu Pak Santi Amer, itu kalau nanti ada pertanyaan baru kita sampaikan itu ya. Sampai di sini dulu penjelasan saya, pembahasan saya, analisa saya dari perspektif kacamata doktrin dan strategi dari 6 pertanyaan itu. Saya sampai di sini dulu, saya buka ruang tanya jawab atau ada yang ingin menambahkan. Itu aja. Terima kasih. Silakan Pak Paul, silakan Pak Santi Amer. Buka ruang tanya jawab. Itu tangan sudah banyak resen itu. Oke, luar biasa Pak Jenderal kita ya, sudah membuka wawasan bagi kita walaupun dengan gayanya yang khas. Ya, gayanya yang khas ya, memang itulah Pak Tobing, tetapi isinya itu yang kita lihat. Nah, ini sudah ada Pak Warta Sesungguhnya. Silakan Pak Warta Sesungguhnya, mungkin